Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas waktu dan kesempatannya karena udah bisa hadir pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya teman-teman. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Di sini sebelumnya ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum ya, baru pertama kali ya. Nah, jadi teman-teman biar kita semangat menjalani kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Mestinya kita harus punya slogan ya teman-teman. Misalnya saya bilang kayak gini, apa kabar hari ini? Teman-teman jawabnya gini, tapi dengan gerakan. Misalnya saya bertanya nih, apa kabar hari ini? Teman-teman jawab gini, you are okay, I'm okay, alhamdulillah. Jadi, you are okay, you are okay, I'm okay, alhamdulillah. Bisa ya? Bisa. Apa kabar hari ini? You are okay, I'm okay, alhamdulillah. Semangat sekali lagi. Apa kabar hari ini? You are okay, I'm okay, alhamdulillah. Jadi materi bimbingan kelompok kita pada hari ini saya ambil temanya yaitu tentang bullying. Tentunya bullying ini nggak asing ya teman-teman kita dengar, apalagi di kalangan remaja pada era globalisasi sekarang ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, tentunya di sini kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan satu persatu, tapi hanya sebutkan nama, kelas, dan hobi. Namun hobinya kita menggunakan isyarat teman-teman. Contohnya kayak gini. Misalnya, nama saya Terima Hati dari kelas TPI 1C. Hobi saya itu. Sebutin hobinya menggunakan isyarat ya. Kita mulai dari yang paling belakang dulu, silakan. Berdiri ya, Bu. Duduk aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fakultas Fahizah dari kelas 1 TPI 1C. Hobi saya Gitar ya. Kemudian dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Radha Firman Saputra. Saya dari kelas TPI 1C. Hobi saya adalah Ya, silakan. Selanjutnya saya Rahma Gita Fitri. Saya berasal dari Prodita Jurusan Bahasa Inggris. Untuk hobi saya menyanyi. Oke. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya dari kelas TPI 1C. Hobi saya Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Reza Sari. Saya dari kelas TPI 1C. Hobi saya adalah Sebenarnya manuver itu bukan hobi ya, bukan. Paham, Kak. Ya. membaca handphone. Ya, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Ibrahim. Saya dari kelas TPI 1C. Hobi saya Hobinya bersepeda. Kalau motor? berhubungan. Oh, jadi lebih bermanfaatkan katanya ya. Sekarang kita udah kenal ya. Kita langsung saja membahas tentang bullying. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis tindakan bullying. Di sini ada 4 macam, yaitu bullying secara verbal, bullying secara fisik, kemudian bullying secara relasional, dan juga bullying secara elektronik. Di sini ada yang tahu bullying secara verbal? Ya, silakan Ani. Bullying secara verbal itu misalnya contohnya kayak mendorong orang atau melakukan kekerasan terhadap seseorang. Mohon izin mendengar Bu. Ya. Mungkin penjelasan dari Nadia itu lebih mengarah ke bullying secara fisik. Karena bullying secara verbal itu
itu biasanya dilakukan oleh pembuli tersebut, yaitu seperti cacian, makian yang untuk korban. Oke, good. Jadi bullying secara verbal itu lebih tepatnya berlisan. Dia hanya mencaci, cuma dia tidak meninggalkan luka, ya, tidak meninggalkan bekas di tubuh korban tersebut. Kemudian bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini kebalikannya. Dia seperti berkelahi sehingga ada bekas luka di badan korban tersebut. Kemudian bullying secara relasional. Ada yang tahu contoh bullying secara relasional di sini? Ya. Belum tahu, Bu. Jadi bullying secara relasional ini hampir sama seperti ranahnya bullying secara verbal. Jadi dia ini pelaku terhadap korban itu sinis. Jika pelaku tersebut tidak suka dengan korban, dia itu kayak sinis, kemudian memojokkan, mendiamkan, mengucilkan. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan bullying elektronik. Nah, pasti tahu ya. Bullying elektronik ini kan pastinya menggunakan alat elektronik melewati media massa. Pelaku ini juga dia tidak suka, tidak senang dengan si korban ini tadi. Contohnya tuh dia tuh seperti menyebarkan foto korban tadi yang tidak, ya, sehingga ini jelasnya memalukan korban tersebut. Jadi ada yang ditanyakan mengenai jenis-jenis tindakan bullying? Oke, kita lanjutkan ke faktor penyebab bullying. Di sini faktor-faktor penyebab bullying ini diantaranya dianggap berbeda, dianggap lemah, memiliki rasa percaya diri yang rendah, atau nggak percaya diri, nggak pede. Masa kita tuh nggak pede. Jadi dalam suatu kelompok, ruangan, dalam suatu kelas, dalam suatu sekolah, itu pasti kita karakternya berbeda-beda ya kan. Kegiatan bullying ini kan kegiatan yang tidak baik dicontoh ya. Jadi bagi siswa yang menyaksikan itu juga berdampak buruk bagi mereka, karena siswa yang menyaksikan kegiatan bullying ini tersebut mungkin dia juga merasa dirinya itu lebih, jadi dia ikutan, juga berdampak bagi siswa yang menyaksikan. Paham sampai dampak tindakan bullying? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Silakan. Apakah bullying ini hanya terjadi di lingkungan sekolah saja? Oh, jelas tidak. Karena bagi di lingkungan sekolah ini kan mayoritas. Kalau bagi kita mahasiswa ini kan mungkin agak minim, karena tingkat pola pikir kita kan sudah berkembang. Jadi untuk apa hal yang seperti itu kan? Tapi tingkat biasanya SMA, SMP itu masih ada. Namun kegiatan bullying ini, bukan kegiatan ya, kasus bullying ini tidak hanya terjadi di sekolah saja, namun juga bisa terjadi di masyarakat. Seperti masyarakat yang misalnya tetangganya ini, contohnya seperti ini, si tetangga ini kurang bersosialisasi, kurang ingin berdiskusi sama tetangganya. Jadi dia tuh ibaratnya saya, kalian yang kalian gitu, nggak mau saling membantu. Jadi dianggap tetangganya ini nggak mau bersosialisasi sama yang lain. Jadi kayak diasingkan gitu. Oh biarin aja kan, dia kan juga nggak pernah membantuin kita gitu. Jadi kan kegiatan kita kan juga termasuk dengan bullying. Tapi bullyingnya itu bukan secara fisik. Secara verbal. Ya, jadi paham mengenai dampak tindakan bullying? Paham. Jadi kita lanjutkan lagi. Kemudian di sini ada yang terakhir, yaitu cara mengatasi kasus atau tindakan bullying. Yang pertama itu ada kita memberikan rasa perlindungan yang aman bagi korban. Jadi ketika kita tahu korban itu jelas atau sudah pasti dibully, tentunya guru BK ini harus berperan ya, harus memberikan perlindungan. Caranya bagaimana? Yaitu seperti salah satunya memberikan sanksi kepada pelaku agar jerah. Kemudian membantu anak-anak mengetahui dan memahami bullying tersebut. Jadi bagi pelaku perlu kita nasihati nih teman-teman, supaya dia nggak melakukan kegiatan tersebut kembali. Jika mereka seenaknya saja,
terus terjadi atau tidak. Kemudian membantu anak menemukan minat dan potensi diri mereka. Seperti yang dijelaskan tadi, agar anak tersebut tidak terus-terusan dibully, kita bantu memotivasi si korban tersebut agar dia memperlihatkan jati dirinya, agar dia memperlihatkan beberapa bakat yang dia punya. Kalau kita menghasihati kan seperti itu. Orang yang jarang terlihat ini biasanya diremehkan ya masa kita, tapi semoga kita tidak. Karena kita semua ini sama. Cuman kadang-kadang ada yang itu dia, ada yang nggak percaya diri saja untuk menampakkan bakat-bakat yang mereka punya. Yang terakhir, memberi saran cara-cara menghadapi bullying. Ya, motivasi, nasihati, terutama menasihati pelaku, juga menasihati korban agar bullying ini tidak selalu terjadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, silakan. Jadi ini ya, biasanya orang yang dibully itu, korban bully itu biasanya sifatnya yang introvert. Nah, jadi biasanya orang yang introvert itu tertutup. Dan jika dia tertutup, dia tidak leluasa untuk bercerita dengan orang lain. Dan itu akan menyebabkan pada gangguan mental, dan dia akan berpikir untuk untuk bunuh diri misalkan. Nah, jadi kita sebagai teman atau orang lain gitu melihat kejadian itu, bagaimana caranya agar korban bully tersebut bisa terbuka terhadap kita, agar kita bisa membantu masalahnya. Ada yang bisa menambahkan? Jauh. Ya, silakan. Seperti yang dikatakan ibu tadi, buat komunikasi yang baik, tentunya kita harus mengajak komunikasi korban bullying tersebut dengan cara yang baik juga agar dia ikut. Kemudian selanjutnya, ya silakan. Agar kita tidak terjadi bullying kepada diri kita bisa menunjukkan prestasi yang kita miliki agar mereka merasa kalau kita itu tidak pantas untuk dibully. Terus tumbuhkan rasa percaya diri seperti yang ibu sudah jelasin tadi, dan tidak dapat terpancing untuk melawan, karena kalau misalnya kita melawan itu akan terjadi pertengkaran dan pelaku akan merasa tertantang untuk membuli korban. Ya, boleh. Ini pertanyaan tadi, bagaimana jika anak ini introvert, ya kan, tidak terbuka, tidak bisa bercerita sehingga dia terus dibully, gitu kan? Jadi biasanya guru BK ini mempunyai cara seperti bimbingan kelompok kolaborasi. Jadi guru bimbingan konseling ini, misalnya si korban ini tadi tidak punya teman dekat ya, pasti secara tidak langsung orang-orang terdekat yang tidak berjumpa lah bersama dia juga memantau, juga mengetahui keseharian dia. Oh, dia ini bagaimana. Jadi kolaborasi ini tadi itu dia, guru BK ini bisa minta bantuan kepada orang lain. Dalam artian bukan orang yang bukan sahabatnya gitu, bukan orang terdekat, tapi orang-orang di sekitarnya. Kita bisa tanyakan kepada mereka bagaimana keseharian dia. Kemudian kita bisa coba mendekat. Jika anak ini tidak bisa diajak berdiskusi, maka itu tadi bisa kita lakukan bimbingan atau konseling tersebut secara individu atau tetap muka kepada si korban tersebut melalui bantuan orang-orang di sekitarnya tadi. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kegiatan bimbingan kelompok kita. Semoga bermanfaat karena kegiatan bimbingan kelompok ini sangat penting bagi kita, apalagi di era remaja ini, terhadap tindakan atau kasus bullying agar tidak terjadi ya, terutama bagi kita di kalangan mahasiswa ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Tentunya banyak kesalahan kata, saya mohon maaf kepada Allah Maha Esa kita mengampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.